Udah tahu belum berapa banyak siswa dari sekolah kalian yang bisa ikutan SNMPTN? Kalau belum tahu, pas banget. Kali ini aku mau bagiin cara melihat kuota siswa eligible di portal LTMPT. Mau tahu caranya? Yuk kita simak. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Seperti yang aku bilang tadi di depan, kali ini aku mau bagiin cara melihat kuota eligible siswa di SNMPTN yang ada di portal LTMPT. Nah, udah pada tahu belum nih portal LTMPT di mana? Kalau belum tahu, aku kasih tahu sekarang. Portal LTMPT itu ada di website ltmpt.ac.id. Kalian bisa buka dari sekarang. Nah, ini aku udah buka nih ltmpt.ac.id-nya ya. Di sini tuh banyak banget informasi dari pihak resmi LTMPT-nya tentang SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan mahasiswa baru lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di sini ya. Ini udah ada banyak submenunya ya. Dan kali ini aku mau langsung ngeliatin ke kalian cara untuk mencari kuota sekolah kalian. Kan kalau misalkan kita nanya ke guru BK mungkin lama gitu ya responnya. Nah, teman-teman bisa langsung cek di sini aja ya. Ini ada menu SNMPTN. Langsung aja kita buka ya. Di menu SNMPTN ini kan ada beberapa sub juga lagi ya. Ini ada jadwal kegiatan, kuota sekolah, daftar PTN dan politeknik, terus pengumuman SNMPTN. Nah, ini ada di kuota sekolah, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat kuota per sekolah ini, aku mau ngingetin lagi nih sama kalian semua yang lagi nonton video ini tentang kuota eligible siswa SNMPTN. Masih banyak yang nanya, Kak, kalau SNMPTN itu harus masuk ke kuotanya atau enggak sih? Apa kita daftar sendiri atau kayak gimana? Nah, aku mau mempertegas lagi bahwa teman-teman yang bisa ikut SNMPTN itu harus masuk kuota eligible dulu ya. Kuota eligible itu kuota siswa yang bisa daftar dan ikut seleksi di SNMPTN gitu. Siapa sih yang bikin kuotanya? Yang bikin kuotanya itu dari pihak LTMPT-nya berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, nanti dari penilaian LTMPT itu kan ada persentasenya ya sesuai akreditasi. Untuk sekolah kalian yang akreditasinya A itu 40% dari total siswa bisa ikut SNMPTN, baik dari IPA maupun IPS gitu ya. Jadi 40% dari IPA, 40% dari IPS gitu ya. Atau yang SMK ya berarti 40% dari masing-masing kejuruan. Kalau yang akreditasinya B itu 25%, kalau yang akreditasi C itu 5% aja. Atau mungkin ada yang belum terakreditasi juga itu masuknya ke 5% juga gitu ya. Nah, dari persentase itu setelah dihitung nanti totalnya, terus nanti dapat jumlah siswanya. Nah, kalian yang masuk ke situ baru bisa nanti didaftarkan ke akun LTMPT dan nanti kalian dapat username dan passwordnya untuk login dan mengisi biodata, terus memilih prodi lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi bukan kalian daftar sendiri banget gitu, enggak ya, tapi kita nunggu dari pengumuman sekolah dulu. Dan orang-orang yang bisa masuk ke persentase tadi untuk kuota eligible itu dilihat dari ranking paralel. Nih aku mau ngasih tahu lagi ya, mau ngingetin. Ranking paralel itu kayak gimana? Ranking paralel itu nanti di akhir semester 5 atau semester 1 kelas 12 ini ya, kalian tuh bakal di ranking secara keseluruhan. Jadi bukan ranking di kelas ya. Ini ranking satu angkatan. Tapi dipisah IPA, IPS, IPS gitu. Nah, setelah di ranking biasanya sih berdasarkan 6 mapel yang dibutuhkan di SNMPTN gitu kan. Di ranking kayak gitu dari 1 sampai sekian. Nah, nanti dari hasil 40% tadi kan ada misalnya jumlahnya 50 orang. Nanti kan diurutin tuh ya dari 1 sampai sekian. Nah, balik lagi nanti ke akreditasi tadi, misalnya 40%-nya itu 50 siswa. Berarti dari ranking 1 sampai ranking 50 seangkatan dari IPA dulu misalkan, itu baru bisa masuk untuk daftar di SNMPTN. Oke, nah lanjut lagi ke data kuota sekolah. Di sini teman-teman bisa langsung lihat ini ada pencarian berdasarkan lokasi atau pencarian berdasarkan NPSN. NPSN ini nomor sekolahnya gitu ya, nomor sekolah nasionalnya. Nah, kalau lebih gampangnya ya teman-teman cari aja berdasarkan lokasi. Nanti di sini ada pilih provinsi ya. Misalkan kita cari provinsi Jawa Barat misalkan. Tuh, terus ada
kabupaten atau kotanya, tinggal dipilih lagi. Misalkan ini ada Kabupaten Subang, kita klik kabupatennya. Nah ini langsung keluar nih teman-teman, NPSN dari masing-masing sekolah, nama sekolahnya apa, terus akreditasinya apa, dan persentase kuotanya. Ini kan kelihatan ya, ini banyak banget, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kalau namanya nggak ada di sini berarti ya belum bisa ikutan SNMPTN, karena kan yang di sini tuh yang terdaftar ya sekolahnya. Ini nggak hanya negeri ya, ini ada swasta juga, ada nggak hanya SMA juga, ada SMK. Jadi sekarang setelah kita lihat, boleh nih kita langsung pilih, misalnya ada MAN 2 Subang ya, akreditasinya A, persentasenya itu kuotanya 40%. Kita klik, nah langsung kelihatan nih di sini ya, ada jumlah total siswa. Jumlah total siswa IPA-nya ada 87 orang, IPS-nya ada 54 orang. Nah dari sini dihitung 40%, 40% dikali total masing-masing siswa ini ya, baru nanti dia dapat kuotanya. Jadi nanti ranking 1 sampai 35 itu bisa daftar SNMPTN dari yang IPA, dan ranking 1 sampai 22 dari IPS juga bisa daftar SNMPTN. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang nggak ada di ranking 35 besar atau 22 besar ini nggak bisa ikutan SNMPTN. Kalian nanti langsung daftarnya itu di SBMPTN gitu. Tapi sama-sama bikin akun LTMPT ya, cuman beda tanggal biasanya. Nah kalau yang SNMPTN ini dari bulan Januari, sebenarnya Januari sampai Februari itu waktunya sekolah untuk mendata gitu ya, untuk daftarin sekolah kalian ke sini, terus masukin data PDSS dan juga kuota eligible siswanya gitu. Setelah melakukan proses ini, nanti baru kalian yang mulai masuk login sendiri ke akun kalian untuk memilih prodi dan syarat-syarat yang lainnya. Nah jadi gitu ya teman-teman, simpel kan? Ini bisa kalian cari sendiri. Dan selain kuota sekolah juga di sini banyak sebenarnya ya informasi lainnya, terutama kalau misalkan masih bingung jurusan, ini ada daftar PTN dan politekniknya, bisa kalian search sendiri ya. Sebenarnya aku udah pernah ngasih tahu sih tentang ini, tapi kalau misalkan kalian masih bingung, boleh di komen di kolom komentar, dan ya mungkin nanti kita bikin video lainnya yang lebih fokus untuk memilih jurusan di sini gitu kali ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semisal kalian masih kepo tentang SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan siswa baru lainnya, boleh di komen di kolom komentar. Mungkin kita bisa bikin video apa lagi ya selanjutnya. So, see you on the next video, dan bye!